Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Dan tajuk kita pada hari ini adalah khidmah, jalan pintas menuju surga. Semoga yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan calon-calon penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang hadirkan kita di majelis ini memilih kita sebagai hamba-hamba yang berkhidmah di jalannya, insyaallah, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya meminta dengan penuh kerendahan hati untuk kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab keselamatan hidup kita dunia dan akhirat, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan hidup baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong terlaksananya ajaran agama Islam terpraktekkan dalam kehidupan umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian membela agama Allah, jika kalian berkhidmah di jalan Allah, yansurkum, maka pastilah Allah akan menolong kalian. Pastilah Allah akan membela kalian. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kalian ketika kalian memudahkan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya Allah menginginkan kita sekalian untuk ikut ambil bagian dalam rangka membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat agama ini menurunkan para nabi-nabinya. Akan tetapi para nabi-nabi itu sendiri tidak akan mudah untuk menyampaikan ajaran agama kecuali dengan dibantu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini yang disebut sebagai bentuk khidmah kepada ajaran agama. Nabi Muhammad alaihissalam tidak menjadi mudah dakwahnya kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan bantuan, kecuali dengan pelayanan, kecuali dengan khidmah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya sesuai dengan keadaan kemampuan masing-masing dari para sahabat tersebut. Yang punya harta, mereka berkhidmah di jalan agama ini dengan hartanya. Tengok bagaimana Sayyidah Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad hartanya untuk jalan agama ini. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya. Lihat bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan berdakwah dengan hartanya. Dan ada pula di antara mereka yang berdakwah dengan ilmunya, ada yang berdakwah dengan, ada yang berkhidmah dengan ilmunya, kecerdasannya, ada yang berdakwah dengan tubuhnya. Mereka berdakwah dengan segala macam hal yang mereka miliki.
Ada pula yang berdakwah dengan suaranya. Ada Hasan bin Thabit yang berdakwah dengan syair-syair indahnya, berkhidmah maksud saya. Ada yang berkhidmah dengan syair-syairnya. Maka semua orang ikut ambil bagian dalam khidmah, dalam ajaran agama ini. Dan semakin besar nilai khidmah mereka, maka semakin besar pula lah pertolongan, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi kehidupan mereka. Bahkan yang punya anak, mereka berkhidmah kepada Allah dan Rasulnya dengan anak-anaknya. Lihat bagaimana Humaisah, seorang sahabat perempuan yang biasa kita kenal dengan nama Sulaim. Dia semasa Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia perhatikan semua orang berusaha berkhidmah kepada Nabi Muhammad dengan apapun yang mereka punya. Ada yang punya uang, dibagi uang kepada Nabi. Ada yang punya tanah, dibagi tanah kepada Nabi. Dan saudara sekalian saya muliakan, menurutmu yang berkhidmah memberi tanah kepada Nabi masa itu, dia jadikan tanahnya hadiah buat Nabi Muhammad alaihissalam sebagai bentuk khidmahnya kepada Nabi Muhammad. Adakah orang yang lebih beruntung daripada dia dalam menghadiahkan tanah kepada Nabi? Ketika sekarang kita lihat tanah yang dihadiahkannya menjadi Masjid Nabawi, bukan begitu? Adakah orang yang lebih beruntung daripada orang tersebut? Pada masa itu dia dengan suka hati, harta saya, tanah saya akan bagi kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kan begitu? Walaupun mungkin dia pikir timbang-timbang, saya yakin setiap orang punya setannya masing-masing, punya godaannya masing-masing. Tapi kan dia mengalahkan rasa takut fakirnya, mengalahkan rasa takut, wah berarti harta saya sekarang tidak lagi menjadi seperti yang dulu, dengan dia memberikan tanahnya tersebut kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tapi luar biasa sekali, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah SWT, Allah akan tolong kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sulaim ketika melihat semua orang memberi hadiah kepada Nabi Muhammad, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad kuda, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad senjata, pedang, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad baju perang dan lain sebagainya. Dia berpikir terus sampai satu hari dipikir, wah ini ide yang sangat bagus, pemikiran yang sangat bagus. Dia kemudian ajak bicara anaknya Anas setuju. Kemudian pagi hari itu datanglah Sulaim bersama dengan anaknya Anas berusia 10 tahun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Sesudah mengucap salam dan bertanya kabar, dia berkata, wahai Rasul, saya tadi malam tak boleh tidur karena saya memikirkan, wahai Rasulullah, saya perhatikan sejak kedatanganmu ada begitu banyak orang memberikan kepadamu hadiah-hadiah. Ada yang bagi tanah, ada yang bagi uang, ada yang bagi perhiasan, ada yang bagi untuk dijual, maksudnya perhiasannya, kemudian dilakukan apa yang Nabi Muhammad mau gitu. Ada yang bagi kepadamu kuda, ada yang bagi kepadamu pedang. Saya ingin juga ambil bagian. Saya pun ingin memberikan kepadamu sesuatu, wahai Rasul, hadiah untukmu sebagai bentuk khidmahku kepadamu ini, wahai Rasul. Akan tetapi sudah saya pikirkan, saya ingin memberikan kepadamu yang terbaik yang saya punya. Saya semalaman terus berpikir, apa yang terbaik yang saya punya? Saya mendapatkan jawabannya justru jelang pagi hari, wahai Rasulullah. Hal terbaik yang saya punya dalam kehidupan adalah anak saya Anas.
maka saya hadiahkan ia padamu wahai Rasulullah. Anaknya diberikan. Dia bilang, saya bingung hendak memberikan apa kepadamu wahai Rasul. Hingga kemudian saya berpikir bahwa saya akan memberikan Anas padamu wahai Rasulullah. Sekarang habis diberikan Anas kepada Nabi, Nabinya yang bingung. Wahai Sulaim, kalau saya diberi tanah, saya tahu mau buat apa. Kalau saya diberi kuda, saya tahu mau buat apa. Saya diberi pedang, saya tahu mau buat apa. Tapi kalau saya diberi anak, untuk apa dia wahai Sulaim? Terserah engkau wahai Rasul. Saya hadiahkan ia padamu. Anak ini wahai Rasulullah sudah saya didik dengan sebaik didikan. Dan dia adalah seorang anak yang cerdas, seorang anak yang menyenangkan, seorang anak yang patuh ketika diperintahkan. Wahai Rasulullah, ia adalah hadiah untukmu. Kalau kau perlu dia untuk kau bawa pergi perang, bawa ia pergi perang bersamamu wahai Rasul. Kata Nabi, kalau saya bawa dia pergi perang, pedang masih lebih tinggi daripada dia. Dengan sekali masuk pasukan dah habis ganas, gitu ya. Karena begitu muda 10 tahun. Kalau gitu terserah kau wahai Rasul, untuk apa aja. Nabi pikir sebentar, kemudian Nabi Muhammad bilang, bagaimana jika dia tinggal di rumahku dan berkhidmat urusan rumah tangga padaku wahai Sulaim? Lebih wahai Rasulullah. Bagaimana Anas? Tentu wahai Umi, ya, kamu akan cucikan baju Nabi, kamu akan bersihkan perabotan Nabi, kamu akan sapukan lantai Nabi. Lebih ya Rasulullah. Sejak hari itu Anas tinggal bersama dengan Nabi dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa lama? Sampai wafatnya Nabi. 10 tahun Nabi Muhammad masa di Madinah, Anas menjadi khadim Nabi Muhammad SAW. Berkhidmat kepada Nabi. Masya Allah. Dari cucikan piring Nabi, bersihkan baju Nabi, bersihkan lantai Nabi, apa aja yang Anas boleh buat, Anas buat. Anas berkata, terlihat sepertinya saya yang melayani Nabi Muhammad, padahal sejatinya justru Nabi Muhammadlah yang banyak melayani saya. Saya selalu diajarkannya berbagai macam hal. Saya diajaknya berdoa bersama. Saya diajaknya sholat berjamaah. Saya dibagi tahu berbagai macam hal. Saya dididiknya dengan seindah-indah didikan dan disayanginya dengan setulus hati, bahkan lebih sayang daripada orang tua terhadap anaknya sendiri. Intan surullah yansurkum. Kamu mau bela agama Allah, justru Allah nanti yang akan banyak membela. Kamu mau berkhidmah kepada Allah dan Rasulnya dalam ajaran agama ini, kamu akan lihat Allah dan Rasulnya akan melayani hidupmu dengan seindah-indahnya kehidupan. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan pernah takut berkhidmah dalam agama ini. Apapun yang kamu boleh buat, buatlah. Buat tolong agama Allah SWT. Cuma Anas ini. Nabi kalau panggil Anas, ada panggilan kesayangan. Nabi panggilnya kalau tak ya bunai, wahai anakku. Kalau tak, Nabi akan panggil dia ya Unais. Artinya wahai Anas kecilku. Ya Allah, beruntungnya Anas, luar biasa. Ya Unais, Nabi Muhammad panggil, wahai Anas kecilku. Saudaraku sekalian saya melihatkan, Anas bercerita, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ma qaharani wala naharani wa ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu ya Anas. Wa ma li syai'in atrukuhu lima taraktahu
Muhammad 10 tahun. Tidak pernah sekalipun Nabi bentak saya, tidak pernah sekalipun Nabi hardik saya, tidak pernah sekalipun Nabi memarahi saya. Luar biasa kan? Ini juga jadi cerminan kita dalam membesarkan anak-anak kita. Ini Anas budak buat Nabi Muhammad, khatim buat Nabi Muhammad. Sebegitunya Nabi tidak pernah marahkan dia. Kita kepada anak kita macam mana? Masya Allah. Kapan terakhir kali marah? Tadi pagi. Tidak pernah sekalipun Nabi bentak saya, tidak pernah sekalipun Nabi marahkan saya, tidak pernah sekalipun Nabi berkata untuk sesuatu hal yang saya lakukan, kenapa kamu berbuat ini wahai Anas? Terhadap sesuatu yang saya tidak kerjakan, kenapa kamu tinggalkan wahai Anas? Tak pernah. Biarkannya saja saya melakukan apapun yang saya mau, apapun yang saya suka. Bahkan ketika saya berbuat kesalahan, pecahkan piring misalnya, pecahkan pinggan, kemudian keluarga Nabi ada yang hendak marahkan Anas, wah Anas, kenapa kamu pecahkan? Nabi Muhammad berkata, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Biarkan saja Anas, jangan kalian marahkan. Kalau piring itu tidak ditakdir Allah untuk pecah, dia tidak akan pecah, kata Nabi Muhammad. Indah perlakuan Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian saya muliakan, dan hasil dari khidmah Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad alaihissalam dalam masa 10 tahun itu menjadikan Anas ulama terkemuka, pewaris atau perawi hadis Nabi Muhammad alaihissalam terbanyak ketiga. Sesudah yang pertama Abu Hurairah dan yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiganya adalah Anas bin Malik. Dari khadim Nabi Muhammad menjadi ulama terkemuka, saudara sekalian semuanya. Perawi hadis yang terbanyak yang namanya dikenang sejarah sampai dengan sekarang. Khadim Nabi Muhammad alaihissalam berkhidmah 10 tahun, dapat doa Nabi Muhammad alaihissalam yang sangat indah. Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa barik fi umri. Ya Allah, berkahkan hartanya, berkahkan anak-anaknya. Padahal masih umur 10 tahun, belum nikah juga. Tapi Nabi sudah doakan, ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah anak-anaknya, dan panjangkan umurnya. Umurnya dia pakai buat khidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Nabi doakan, ya Allah, panjangkan umurnya. Hasil dari doanya Nabi Muhammad, Anas salah satu sahabat yang usianya paling tua. Salah satu di antara yang paling tua. Waktu meninggal dunia, beliau meninggal di usia 103 tahun. Berkat doanya Nabi Muhammad alaihissalam, meninggalnya di usia 103 tahun. Sampai Anas mendapati masa yang panjang dari masanya sahabat sampai ke masanya tabi'in. Jadi sekalian, sampai di masa-masa akhir hidupnya Anas mendapati orang-orang sudah sangat berubah dari masa hidupnya Nabi Muhammad alaihissalam, di mana ulama-ulama banyak berdebat. Dan ada satu waktu Anas mendapati beberapa ulama pada zaman tersebut memperdebatkan mengenai telaga Nabi Muhammad alaihissalam, apakah ada telaganya Nabi Muhammad alaihissalam. Anas ketika mendapati mereka ini, katanya Anas, ya Allah, saya tidak pernah menyangka dalam hidup, saya tidak pernah menyangka dalam hidup akan mendapati kalian orang-orang yang memperdebatkan mengenai telaga Nabi Muhammad alaihissalam. Karena saya telah mendapati umat sebelum kalian, artinya para sahabat, gitu ya, perempuan-perempuannya bahkan tidaklah mereka setiap kali habis selesai sholat akan beranjak dari tempat sholatnya
kecuali sesudah berdoa, ya Allah, minumkan aku kelak di hari akhirat dari telaga Nabi Muhammad alaihissalam. Dulu perempuan-perempuan di atas kalian ini, orang-orang tua dari kalian, perempuan-perempuan, tiap kali habis sholat berdoa, ya Allah, minumkan kami dari telaga Nabi Muhammad alaihissalam. Dan kemudian baru generasi kalian aja sudah ragu-ragu terhadap keberadaan telaga. Astagfirullah, kenapa umur saya sampai sebegini tua, kata Anas. Saudariku sekalian saya muliakan, Anas berusia sangat tua berkat dari doanya Nabi Muhammad alaihissalam. Dan pula Anas dari berkatnya Nabi Muhammad alaihissalam punya keturunan yang sangat banyak. Di saat beliau meninggal dunia, ketika beliau meninggal dunia, saudara sekalian saya muliakan, yang mensolatkan dari anak dan cucunya Anas, dari keturunannya Anas bin Malik mencapai 120 orang dari anak dan cucunya. Berkatnya berkhidmat pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan hartanya membuat dia salah satu dari sahabat-sahabat terkaya. Beliau punya banyak sekali tanah, beliau punya banyak sekali kekayaan-kekayaan yang pernah pada satu waktu datang musim kering sampai membuat tanahnya tersebut banyak yang mati, tanamannya, tanaman kurmanya, tanaman yang beliau tanam itu banyak yang mati. Orang mengadu kemudian kepada Anas, pada tuannya nih, budaknya mengadu kepadanya, dia bilang, banyak tanamanmu yang mati tuan. Anas bin Malik pergi ke tanah tersebut, dia lihat memang tanahnya banyak yang pohon-pohonnya mati. Dia angkat tangannya, dia bilang, ya Allah, dulu Nabi Muhammad pernah mendoakanku agar engkau memberikan keberkahan kepada hartaku. Ya Allah, ini adalah hartaku, aku mohon tampakkanlah keberkahan dari doa Nabi Muhammad alaihissalam untuknya, untuk tanah ini, untuk harta ini. Ya Allah, turunkanlah hujan. Subhanallah, turun hujan hanya pas di lahannya Anas saja. Yang lain-lain tak diturunkan hujan. Khusus untuk tanahnya Anas saja Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di atasnya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali saudara sekalian, hasil dari khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Bersama dengan itu semuanya, Anas bin Malik sering kali berkata, aku menunggu datangnya satu hari di mana aku akan kembali lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan aku akan berkata padanya, bukankah kau tidak pernah lupa kepada pelayan kecilmu Unais ini, wahai Rasulullah? Khidmahnya kepada Nabi Muhammad berbuah banyak hal dari sejak di dunia sebelum kelak di hari akhirat pastinya. Maka saudara sekalian saya muliakan, jangan enggan, jangan takut untuk berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kau punya. Punya harta, jadikan buat khidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang-orang yang mau belajar ilmu agama tapi tak ada uangnya, kan? Ada banyak para pengajar-pengajar agama, misalnya para pengajar Al-Quran dan lain sebagainya, yang tidak memiliki cukup tunjangan dalam kehidupan mereka. Bantu mereka saudara sekalian, bantu jalan agama ini, bantu. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmunya. Yang punya kecerdasan, pakai kecerdasannya buat ajaran agama Islam ini. Jangan pernah takut saudara sekalian, jangan pernah takut. Saya di masa kecil, di masa saya usia sekolah dasar, di sini sebutnya apa? Tadi kan? Ya, sekolah masa usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Itu saudara sekalian saya muliakan, saya termasuk di antara pelajar yang otaknya cukup apa ya? Cukup cerdas lah. Sehingga tak payah banyak-banyak belajar, mudah masuk pelajaran-pelajaran. Di masa saya kecil tuh,
ada pondok-pondok pesantren, akan tapi yang banyak belajar di pondok-pondok pesantren masa itu adalah anak-anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah umum, atau anak yang sangat degil, sangat tak bisa dikendalikan oleh orang tuanya, gitu ya, anak nakal, anak yang nakal, atau anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah umum. Sehingga ketika saya ditanya oleh pihak sekolah mau lanjut kemana sesudah ini, dan saya bilang saya mau pergi ke pondok pesantren, saya mau belajar di pondok pesantren, sampai-sampai ayah saya dipanggil sama kepala sekolah. Ada apa sebenarnya dengan anak kamu itu? Mungkin di rumahnya dia disiksa ke, dia didera ke, sampai maunya pergi ke luar kota untuk belajar di pondok pesantren, nggak pulang-pulang. Di pondok pesantren itu setahun pulangnya 2 kali aja, liburan tengah tahun dengan liburan akhir tahun. Tak boleh sering-sering dijenguk sama orang tuanya gitu. Jadi mereka sampai tanya gitu, ada apa dengan dia ini gitu kan. Lagi pula sekolah bilang ini adalah salah satu dari murid harapan kami yang nantinya akan berjaya gitu dalam masa depannya. Jadi kami berharapnya anak ini bisa jadi dokter, bisa jadi dosen tuh pengajar universitas, bisa menjadi orang yang mengharumkan nama kampung kami lah gitu. Sampai membuat ayah saya pun kemudian panggil saya. Dia bilang, kamu kenapa mau pondok pesantren? Padahal ayah tuh pingin juga punya anak yang jadi dokter gitu. Ayah pengen juga punya anak, abah pengen juga anak abah jadi profesor lah, jadi apalah gitu. Saya bilang sama abah saya, bah, abah sebagai orang tua tuh nanti ada hisabnya loh bah di akhirat. Abah akan ditanya gimana abah mendidik anak abah. Jadi saya mau pesantren itu bah buat bantu abah. Jadi nanti kalau abah ditanya sama Allah gitu, ditanya sama malaikat, gimana kamu mendidik anak kamu? Udah saya pesantrenin ya Allah. Abah saya bilang, iya betul juga. Jadi saya pesantren aja ya bah, iya deh. Tanpa pembelaan. Berangkatlah saya di pondok pesantren. Saya masa itu berpikirnya adalah saya kepengen punya ilmu yang membuat saya bermanfaat kalau saya mati muda. Kalau saya matinya usianya tua, oke lah. Kalau saya jadi dokter, saya bisa sempat praktek, bisa sempat obatin banyak orang. Kalau saya jadi profesor misalnya, saya bisa buat banyak hal juga untuk umat ini. Tapi kalau saya panjang umur, kalau saya nggak panjang umurnya, ilmu tersebut nggak akan bermanfaat apa-apa buat saya dalam kubur. Jadi saya berpikir saya mau belajar satu ilmu yang kalaupun saya mati muda akan tetap bermanfaat buat saya. Belajarlah saya ilmu agama dan ternyata saya tidak mati muda. Sampai sekarang ini kan saya masih ada di atas muka bumi ini padahal saya sudah tua. Artinya saya tidak mati muda. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi tidak pernah saya sesali keputusan untuk belajar ilmu agama, sebab dengan ini saya bisa berkhidmah dalam ajaran agama ini. Justru saya mengajar kepada dosen-dosen. Saya tidak jadi dosen, tapi saya bisa ngajari dosen. Saya tidak jadi dokter, tapi saya banyak jumpa dengan dokter, dan dokter itu saya kasih tahu juga. Masya Allah. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, tak ada yang saya sesali dalam keputusan saya untuk berkhidmah dalam ajaran agama ini. Alhamdulillah. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, mari belajar untuk berkhidmah. Apa nih yang boleh kita buat? Kita buatkan. Termasuk juga membantu para ulama-ulama yang ada di negeri kita, yang jadi kemudahan mereka. Apapun aja yang bisa kita lakukan. Menyiapkan tempat, mempersiapkan segala macamnya nih. Ini bagian dari khidmah.
Ini yang siapkan kursi, siapkan meja, siapkan air, siapkan tempatnya, dia hidupkan ekornya, dia apapun yang dia lakukan. Jika itu niatnya adalah untuk membantu pelaksanaan majelis pada pagi hari ini, dia sudah termasuk dalam bagian khidmah fikih, dalam bagian berkhidmah dalam agama. Yang katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, siapa yang membantu kebaikan walaupun bisyatri kalimatin, walaupun dengan setengah kalimat, kana syarikun lahu fiha, dia ikut serta di dalam pahalanya. Sebagaimana man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, kana syarikun lahu fiha. Siapa yang membantu kemaksiatan meskipun dengan setengah kalimat saja, maka ia pun ikut serta dalam kemaksiatan tersebut. Maka siapa yang merancangkan kajian pada pagi hari ini, sudah mengaturkan temanya dan lain sebagainya, apapun kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini, ikut serta dapat pahalanya. Dia dapat semua nilai pahalanya, teman-teman sekalian. Bantu kebaikan seperti apapun, khidmah dalam jalan kebaikan seperti apapun. Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, teman-teman sekalian, beliau itu ayahnya ternyata bukan seorang ulama, akan tetapi mencintai ulama. Ayahnya Imam Ghazali namanya Muhammad. Dia kasih nama anaknya juga Muhammad. Dan kakeknya Imam Ghazali, ayahnya namanya juga Muhammad. Makanya sampai ada yang bilang bahwa Imam Ghazali itu mendapatkan salah satu keberkahan dalam kehidupan dari sisi namanya juga, selain daripada khidmah yang dilakukan oleh ayahnya yang akan saya ceritakan ini. Jadi sekalian, jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya adalah orang yang kerja sebagai buruh, pembuat pemintal kain. Pemintal kain dari ghazal, dari wool, dari domba, dibuat buat baju tuh. Nah, itu pekerjaan ayahnya. Akan tetapi bersama dengan pekerjaannya yang seperti itu, beliau sangat amat mencintai para ulama. Sehingga setiap kali ada ulama datang ke negeri dia, datang ke kampungnya, dia akan tinggalkan seluruh pekerjaannya untuk berkhidmah kepada ulama tersebut. Apa aja yang dia boleh buat? Dia sapukan lantai yang mau dibuat kajian, dia bersihkan cawan, dia bersihkan gelas yang mau dipakai buat minum, gitu. Dan kalau majelis pun seringnya ayah Imam Ghazali bernama Muhammad bin Muhammad ini tidak hadir duduk di majelis tersebut, tapi di dapur. Apa yang dia buat? Dia bikinkan minum untuk mereka itu. Dia ambil, dia bawa yang boleh dibuat itu. Dia punya sedikit uang, dia pakai kan tehnya misalnya, atau kopinya misalnya, atau susunya dia beli gitu. Dia tuang-tuangkan di gelas-gelas, dia sampaikan kepada semua yang hadir di majelis tersebut. Dia bekerja dengan khidmah kepada para ulama sambil berharap-harap, ya Allah, saya bukan ulama, tapi saya cinta pada ulama. Ya Allah, jadikan anak saya nanti ketika saya menikah dan saya punya anak, jadikan dia seorang ulama. Itu dia lakukan bahkan dari sebelum menikah, berkhidmah kepada para ulama. Beliau akan rapikan kasutnya seorang ulama, begitu. Dan setiap kali berjumpa dengan ulama manapun, dengan syekh manapun, dengan guru manapun, dengan ustaz manapun, beliau akan menangis dan berdoa, meminta kepada orang tersebut untuk mendoakan. Doakan agar saya punya seorang anak yang menjadi ulama. Allah tidak tanggung-tanggung, saudara sekalian, mengijabah doanya ayahnya Imam Ghazali. Dijadikannya anaknya hujjatul Islam, ulama terbesar sepanjang sejarah umat manusia, Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Siapa yang tak kenal Imam Ghazali?
padahal sudah hampir 1000 tahun dari keberadaan beliau sampai dengan sekarang. Akan tetapi kitab-kitabnya terus tersebar. Akan tetapi di mana-mana tempat orang masih mengkaji ilmunya Imam Ghazali. Dan subhanallah, sampai dengan sekarang selalu ada saja orang-orang yang mengirimkan doa dan sekurangnya suratul Fatihah kepada Imam Ghazali setiap kali mereka mengkaji kitabnya. Dan ketika menyebutkan nama Imam Ghazali, selalu saja dengan menyebutkan nama ayahnya dan kakeknya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang artinya keberkahan dari sang ayah ini pun juga sampai dengan sekarang masih terus mengalir pahalanya kepada beliau ini, dari keadaan anaknya yang menjadi seorang ulama. Maka teman-teman saya sekalian, jangan pernah takut terhadap urusan khidmah. Allah akan gantikan berkali-kali lipat dari apa yang sudah kamu lakukan. Satu hari ayah saya bercerita, saya punya abah, dia cerita, dia bilang, abah ingat, abah saya bilang, ngelihat kamu tiap hari dijemput sama orang, datang kereta rumah saya, menjemput saya, bawa saya ke majelis sana, bawa saya ke majelis sana, dijemput orang di mana-mana tempat gitu. Dia bilang, abah ingat, dulu abah berbuat itu kepada para ulama-ulama yang datang ke kampung kami ini. Kami tinggal di kampung. Dulu abah saya itu semasa muda, di saat orang-orang belum ada yang punya kereta, abah saya punya kereta. Beliau pengusaha yang cukup sukses di kampung kami, sehingga yang lain-lain belum ada kereta tuh, abah saya punya kereta. Abah saya pekerja pedagang yang sangat rajin bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Akan tetapi sesibuk apapun abah saya, kalau dengar ada ulama datang, abah saya pasti akan daftar ke penganjur acara tuh. Dia bilang, nanti biar saya yang jemput, nanti biar saya yang bawa keretanya, biar nanti saya aja semuanya. Jadi nggak usah tak payah sewa kereta lagi, dah pakai kereta saya aja, saya yang ambil, saya yang antarkan, mau dibawa kemana aja. Jadi setiap kali ada ulama datang ke kampung kami itu, abah saya selalu mendaftar untuk menjadi supirnya dan bawa keretanya dari mulai awal datangnya sampai beliau pulang. Dia bilang, Masya Allah, abah tak pernah menyangka bahwa ternyata sekarang anak abah yang digitukan orang. Khidmah, selalu bawa kebaikan dari dunia sampai akhirat. Kita tentu ingin anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang hidupnya dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang, hatinya bahagia, hidupnya berkah. Maka salah satu caranya jika engkau ingin anak-anakmu berada dalam keberkahan, keturunanmu berada dalam keberkahan, berkhidmahlah saudari sekalian. Berkhidmahlah. Apapun aja yang bisa kita buat, apa aja yang kita punya. Jika kamu punya suara yang bagus, misalnya, tak payah jadi penyanyi lah. Belajar saja membawakan Al-Quran dengan indah. Niatkan khidmatan fiddin. Belajarlah membawakan solawat-solawat dengan merdu. Niatkan khidmatan fiddin. Belajarlah membawakan puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya dengan sangat baik. Khidmatan fiddin. Niat berkhidmat kepada agama ini, maka Allah SWT akan kasih kepadamu keberkahan lebih daripada yang kamu kira. Apa aja? Kalau kamu punya anak-anak yang cerdas, minta mereka untuk belajar ilmu agama dengan baik, sehingga mereka nanti bisa berkhidmah dalam jalan agama ini, dan mereka akan membahagiakanmu dari sejak di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Teman-teman saudaraku sekalian, apapun yang kamu punya,
niatkan berkhidmat. Bahkan kalau misalnya saya tak ada apa-apa pun, Ustazah, misal gitu, harta tak banyak juga yang saya punya, tapi saya pengen berkhidmat. Apa nih? Coba cari tahu masjid-masjid, majelis-majelis, ustaz-ustazah yang kamu boleh bantu. Apa yang kamu boleh lakukan, lakukan itu. Atau sekurangnya khidmatan fiddin di rumahmu sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kepada suamimu berkhidmatlah. Niat, saya ingin menjadi umat yang baik buat Nabi Muhammad dan saya akan berkhidmat di jalan agama ini. Anak-anakmu yang lagi masa-masa belajar, berkhidmatlah kepada mereka. Kamu buatkan sarapan di pagi hari, niatkan khidmat. Ini anak saya sedang belajar, mereka mau jadi orang-orang yang bisa hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, bisa mengetahui ilmu agama dengan banyak, dengan baik. Saya akan bagi kepada mereka makanan-makanan yang bagus untuk mereka. Saya akan bantu mereka. Itu adalah bagian dari khidmatan fiddin. Anak dah besar-besar sekarang, cucu bolehlah. Mari, cuk, hafalkan Al-Quran kita bersama-sama. Mari saya tolong kamu, kasih hafalan yang kamu hafal, bagi kepada saya. Nanti kalau ada, misalnya dia dah dapat satu surat baru yang dia hafal, kita bagi kepadanya hadiah. Niat khidmatan fiddin. Apapun yang kita lakukan, niatkan untuk mengerjakan khidmah kita kepada agama kita ini. Bahkan saudara sekalian saya muliakan, saya punya satu kisah indah yang saya ingin ceritakan kepadamu juga mengenai khidmah ini. Ada satu orang khidmah kepada Habib Saleh Hasan Asyatiri. Habib Hasan Asyatiri adalah salah satu ulama. Saya sempat mendapati beliau di masa saya belajar di Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Beberapa kali saya ada jumpa dengan beliau. Ulama paling terkemuka yang ada di Kota Tarim pada tahun-tahun awal-awal tahun 2000, 2001 dan dari masa sebelumnya lah, dari tahun-tahun 80-an, 90-an sampai dengan awal-awal tahun 2000 ya, 2001, 2002, 2003, 2004 tuh, sampai dengan wafatnya beliau di tahun 2006 ke 2007. Ini beliau, saudara sekalian saya muliakan, adalah guru dari Habib Umar bin Hafid. Umar bin Hafid semasa hidupnya beliau ada majelisnya Habib Hasan yang selalu dihadiri juga oleh Habib Umar. Dan Habib Umar Masya Allah, tiap kali hadir di majelisnya Habib Hasan, tak selalunya duduk di depan. Di mana aja beliau dapat duduk-duduklah. Masya Allah, luar biasa para ulama nih ya, tahu gitu. Ketika beliau menjadi seorang ustadz, beliau akan duduk di depan. Tapi ketika beliau menjadi seorang pelajar, dia duduk di mana-mana tempat aja. Habib Hasan Asyatiri, seorang ulama sangat terkemuka. Abang saya tiap kali hadir di majelisnya Habib Hasan nih, selalu aja bawa cerita. Saya semasa datang di Tarim tahun 1998 sampai dengan 2002-2003, itu saya masa awal-awal saya datang bersama dengan abang saya yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi itu. Nah ini abang saya tiap kali hadir di majelis saya bahasan suka pulang bawa cerita yang luar biasa, yang rasanya saya merasa terberkati, bertuah dengan ada di satu bumi, di satu tempat di mana ulama-ulamanya mengingatkan saya pada ulama-ulama terdahulu. Abang saya cerita, kami lagi duduk semua nih di masjid yang sangat besar dengan ribuan orang yang duduk di majelis tersebut mendengarkan kajiannya Habib Hasan Asyatiri. Tiba-tiba Habib Hasan ambil siwaknya beliau, kemudian siwak tersebut diarahkan sama beliau itu tepat mengenai seorang gitu yang jauh sekali dari Habib Hasan. Untuk kemudian Habib Hasan sebut namanya, Habib Hasan Fulan bin Fulan.
Kenapa kamu bertasbih dan berzikir, pegang tasbih dan berzikir di majelis saya, padahal saya sedang menyampaikan? Itu rasanya tidak masuk di akal bahwa Habib Hasan akan lihat dia, karena Habib Hasan duduk, yang lain juga duduk. Dan itu tasbih kan, mana ada orang pegang tasbih begini? Semua pegang tasbih kan begini kan? Dan itu Habib Hasan lihat, Masya Allah, dia arahkan siwaknya tuh pas tepat ke orang tersebut. Yang bagaimana kalau dipikir dengan kepala juga gitu ya, bagaimana mungkin Habib Hasan hafal nama semua orang yang hadir? Itu ada ribuan orang suku sekalian. Masya Allah. Pernah pula abang saya cerita tuh, dia lagi hadir satu majelis gitu. Kemudian selepas majelis ada salam dengan Habib Hasan. Depan abang saya itu ada seorang orang gitu, ada salah satu santri, salah satu warga daerah Bali. Dia salam sama Habib Hasan, kemudian Habib Hasan bilang begini sama dia, kenapa kamu hari Jumat ini tak baca surat Kahfi? Itu sampai dia bilang, saya sedang sibuk lagi kejar ada bacaan yang dia dawamkan gitu, yang dia istiqomahkan. Kata Habib Hasan, boleh aja, tapi Kahfi jangan ditinggal ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini ulama zaman sekarang, tapi dengan kapasitas seperti ulama-ulama masa-masa dulu ya. Yang saya mau ceritakan, Habib Hasan ini ada punya satu orang, ibu sekalian, yang berkhidmah puluh tahun dengan Habib Hasan. Dari mulai dia belum nikah, dia udah khidmah di rumah Habib Hasan, nyapukan rumahnya, bersihkan pinggannya, semua dikerjakan satu orang pemuda ini. Sampai dia kemudian menikah, yang menikahkan juga Habib Hasan. Pas itu dia ditinggalkan di rumahnya Habib Hasan, gitu kan, di dekat rumah Habib Hasan. Kemudian dia pun masih terus saja berkhidmah sama Habib Hasan sampai di masa tua Habib Hasan. Sampai orang ini, dia Habib Hasan udah tua, dia pun juga udah tua, sampai dia punya cucu-cucu. Orang ini khidmah sama Habib Hasan dalam mungkin 40 tahun, 50 tahun, saya tak pasti. Yang pasti lama sangat dia berkhidmah pada Habib Hasan dari sebelum dia menikah. Dari umur belasan tahun sampai di usia mungkin di atas 60-an tahun. Satu hari Habib Hasan panggil dia. Kemudian Habib Hasan bilang begini, kamu udah khidmah sama saya ini berapa tahun? Dia bilang, dia ada jawab lah gitu ya, saya tak pasti. Terus Habib Hasan bilang begini, saya sangat berterima kasih sama kamu. Karenanya saya mau tanya sama kamu, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu sebagai sedikit balasan atas apa yang sudah kamu kerjakan buat saya. Kamu minta aja. Kalau kamu mau minta rumah, kalau kamu mau minta kendaraan kalau kamu mau minta kawinkan lagi Bib saya Bib misalnya, atau apa aja. Atau kamu mau minta didoakan apa misalnya untuk urusan apapun, saya akan lakukan. Dia bilang, ya Allah Bib, saya udah tahu Habib akan bertanya ini kepada saya. Karena tidak ada satu sunnah dari sunnahnya Nabi kecuali Habib kerjakan. Jadi saya tahu Habib pasti akan tanya ini. Karena Nabi Muhammad kepada orang yang berkhidmah jaga rumah aja, Nabi Muhammad bilang salni. Kata Nabi Muhammad, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan beri. Dia kemudian bilang, kalau begitu wahai Rasul, saya akan harithah namanya dia, saya akan pikirkan dulu. Nanti sesudah itu saya akan bagi tahu kepadamu apa yang saya inginkan. Itu kepada orang yang khidmah kepada Nabi, jaga rumah Nabi tiap malam. Beberapa hari aja Nabi itu udah tanya seperti itu. Jadi katanya si pelayan ini kepada Habib Hasan Syadzili, saya tahu Habib bakalan tanya ini, karenanya saya sudah menyiapkan jawaban. Saya udah pikirkan dari dulu-dulu, kalau Habib nanti tanya kepada saya apa yang kamu mau, saya udah siapkan jawabannya. Saya udah pikirkan lama. Apa kata Habib Hasan? Dia bilang, saya ingin terus bersama dengan Habib dunia akhirat. Luar biasa.
hajat yang betul-betul besar, teman-teman saya sekalian. Dia bilang, saya ingin terus bersama dengan Habib. Khidmah pun tidak apa-apa, tapi dimanapun tempatnya. Di dunia saya berkhidmah, saya pengen pokoknya di akhirat juga bisa bareng sama Habib. Termasuk nanti di kuburan kita bersama pun, Habib. Nanti di mahsyar saya mau bersama dengan Habib. Pokoknya ada Habib, ada saya di situ. Saya mau begitu sama Habib, boleh? Habib bilang, boleh. Fatihah. Mereka berdua baca suratul Fatihah. Sampai kemudian, sering sekalian saya muliakan, Habib meninggal dunia. Seperti yang tadi saya sampaikan, tahun-tahun kalau tak silap 2006 ke 2007 Habib meninggal. Habis Habib meninggal tuh, dia pun siap-siap juga. Dia bilang, karena dia ada janji sama Habib Hasan kan, di mana Habib berada, saya berada. Artinya kalau Habib Hasan meninggal dunia, dia pun udah harus siap-siap juga. Jadi dia pun tunggu-tunggu malaikat Israel mana dia nih. Kapan malaikat Israel ini datang untuk cabut nyawa dia? Sementara Habib Hasan udah meninggal beberapa hari gitu. Maksudnya hari itu Habib Hasan meninggal, dia udah tunggu-tunggu. Mungkin nanti sore nih. Belum datang juga. Mungkin nanti malam. Mungkin besok pagi. Dah rindu pun dia sama Habib Hasan juga. Masya Allah. Di antara semua orang nangis semuanya. Dia nangis juga, tapi dia tak banyak nangisnya. Karena bentar lagi dia udah bersama dengan Habib Hasan lagi. Subhanallah, sampai dengan 3 hari malaikat Israel belum datang juga. Dia kemudian panggil anaknya, salah satu anaknya. Dia panggil, dia bilang, nak, tolong bapak, nak. Dia bilang, apa pak? Kamu pergi ke makam Habib Hasan, kamu baca-bacakan doa dulu, kirim-kirimkan Fatihah, baca Yasin di situ, baca tahlil di situ. Lepas itu nak, kamu bilang, Beb, abah saya tanya, janjinya mana? Anaknya tak paham kan ada perjanjian apa antara ayahnya dengan Habib Hasan. Itu sekalian. Dia pun kemudian datang, si anak ini kerjakan apa perintah ayahnya. Karena anak-anaknya semua anak-anak yang soleh, anak-anak yang Masya Allah semua juga. Berkat dari khidmah ini tadi. Dia datang ke makamnya Habib Hasan, baca Yasin, baca tahlil. Lepas itu tak baca doa pun, dia langsung bilang, Beb, abah kirim salam. Kata abah, ayah saya Beb, janji Habib mana? Dia pulang, rumahnya ramai sangat orang. Ayahnya meninggal dulu. Jadi tadi janjinya Allah kirimkan malaikat Israel, kerjakan nanti janji Habib Hasan padanya. Masya Allah. Bersama-sama dunia dan akhirat. Teman-teman saya sekalian, mengetahui bahwasanya para ulama-ulama demikian tingginya derajat mereka di sisi Allah, saya berusaha untuk selalu mengingatkan diri bahwa apapun yang saya lakukan, dari berdakwah, datang kemana-mana tempat, berkhidmah kepada agama ini, saya niatkan merupakan khidmah saya kepada para guru-guru saya, kepada para ulama-ulama saya, dengan harapan semoga saya kelak dapat bersama dengan mereka di hari akhirat. Sambil tentu saja saya meniatkannya sebagai khidmatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bagian dari khidmah saya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan untuk menerimanya, dengan harapan semoga yang selalu membawa-bawa Nabi dalam tiap kajiannya ini, semoga kelak di hari akhirat nanti Nabi Muhammad berkenan untuk melihatnya, Nabi Muhammad berkenan untuk mengenalnya, Nabi Muhammad berkenan untuk mencarinya di antara sekian banyak umatnya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, apa yang sudah kamu lakukan untuk khidmah fi hadzal din?
untuk melakukan sesuatu berkhidmah dalam agama ini. Mari masing-masing sama-sama bercermin. Mari masing-masing sama-sama berkaca sambil berharap-harap, ya Allah, aku cinta padamu, aku cinta kepada nabimu, aku cinta kepada para ulama-ulamamu. Ya Allah, sertakan saya bersama dengan mereka, sebab hati ini mencintainya dan berusaha untuk melakukan apapun yang dapat menyenangkan kalian semua, sehingga kelak dapat bersama-sama dengan kalian semua kelak di surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.